sangat menarik karena kita akan bicara tentang investasi. Dan narasumbernya juga orang yang diajak ngobrol sangat pakar di bidangnya. Nanti kita akan kenalan. Ini malam hari ini IG Live-nya masih merupakan rangkaian dari program Worship, Wisdom, and Hope, supaya teman-teman bisa mendapatkan direction, kisah juga perjuangan tentang orang-orang yang saya rasa mereka berhasil untuk menempuh sekian kilometer perjuangan dan akhirnya mereka bisa menjadi berkat, jadi inspirasi bagi banyak orang, bisa helping people, banyak orang di sana. Dan hari ini topiknya menarik, jujur di luar dari kapasitas saya untuk bicara ini, makanya saya kepingin ngundang pakarnya langsung. Kita langsung terhubung dengan teman saya. Oke. Halo. 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 Halo, apa kabar? Baik. Ya, ini udah ada request nih dari teman-teman saya. Di save gitu, ya. Request apaan? Di save live-nya. Ini jarang-jarang nih saya live bareng penyanyi terkenal nih, luar biasa banget. Sama, aku juga nggak pernah nge-live dengan apalagi pakar saham gitu, orang yang ngerti tentang saham, nggak pernah sama sekali. Tapi seru banget. Kita cuma percaya kalau ada kolaborasi pasti ada hal yang indah bisa Tuhan nyatakan, gitu aja sih. Seru. Oke, Ellen, pertama thank you banget say yes untuk berkolaborasi ngobrol-ngobrol malam hari ini. Dan saya juga thank you banget ke Frankie udah invite saya, dan jarang banget ya saya di-invite dengan, tadi saya udah dibocorin dikit temanya apa. Jujur saya terharu. Belum apa-apa ini udah baru baca pertanyaannya, ini kira-kira pertanyaannya ini kok pertanyaannya yang bikin saya bakalan terharu ya gitu. Oke. Aku mungkin kenalin, kalau followernya Ellen pasti udah kenal siapa Ellen, udah nggak perlu ditanyakan. Tapi mungkin teman-teman yang nge-follow aku mungkin perlu kenal lebih lagi tentang Ellen. Jadi Ellen ini pertama kali saya kenal, by the way saya kenal dari seorang teman yang dia waktu itu lagi belajar saham, ada buku yang dia sempat kasih ke aku waktu itu. Jadi aku tanya nama Ellen di sana dan dia ngomong, "Ki, lu kalau mau belajar saham harus belajar dari buku ini nih." Teman saya namanya Yusuf Hidardi, dia masih juga investor saham juga ya, dan dari situ mulai kenal. Terus aku ingat ada satu teman gitu, namanya Sani. Nah Sani ini ngomong, Ellen itu temen aku. Oh ya, gitu. Jadi akhirnya nyambung aja sampai akhirnya kemarin waktu ketika ada. Jadi kenapa malam hari ini ada? Karena cerita singkatnya gini, ada seorang teman sahabat saya, dia seorang pebisnis, dia tuh bingung direction dunia bisnis ke depan tuh gimana, dan akhirnya saya diminta untuk cari dong teman-teman yang ngerti tentang dunia bisnis gitu, peluangnya ada apa aja, kamu kan mungkin bisa banyak kenalan gitu. Dan akhirnya ngeling, akhirnya salah satu keluarlah nama Ellen May di sana, ceritanya gitu. Dan akhirnya kita hari ini bisa terkoneksi. Jadi kita hari ini kepengen banget bisa berbagi, nggak cuma sekedar peluang, tapi berbagi kehidupan juga, karena itu yang paling penting. Karena apapun yang ada di tangan kita, aku percaya itu karena kita udah beres dulu di hati kita gitu. Karena kita punya hati dan mindset yang benar, tangan kita pun akhirnya bisa tereksekusi dengan baik. Nah ini ada beberapa pertanyaan nih Ellen. Ini mungkin pertanyaan yang jarang banget ditanyakan sama orang-orang, apalagi karena Ellen ini seorang kata paling tepatnya apa ya? Edukator kali ya. Praktisi edukator ya. Kamu kan juga nganalisa tentang saham juga ya, seringkali kan tiap hari bisa kasih. Tapi aku analisisnya tuh benar-benar buat, maksudnya dipakai beli jual. Jadi kalau profesi analis yang ada di sekuritas, mereka menganalisis tuh mereka nggak boleh beli jual karena supaya nggak bias ya, supaya analisis mereka tetap objektif gitu loh. Tapi kalau aku beneran aku pakai buat beli jual buat aku sendiri juga gitu. Jadi
praktisi, sekalian ya sharing teman-teman lah gitu. Lebih pengen dikenal berarti sebagai edukator ya? Apa ya? Ya, boleh. Boleh ya, edukator ya. Karena kan boleh. ngasih juga, sekalipun mungkin bukan pure analyst, tapi paling nggak kan ngasih ini loh peluang yang ada nih paling nggak gini, mengedukasi lah paling nggak supaya orang nggak salah baca trennya gitu. Nah, ini pertanyaan yang paling jarang ditanyakan. Pertama, lagu rohani favorit apa? Ini jarang banget. Oke. Sebelum saya jawab ini ya, sebelum saya jawab pertanyaan dari Pak Franky, ini aku mau kenalin dulu Pak Franky ke teman-teman semuanya ya. Teman-teman follower saya, ini ada Pak Franky Kuncoro, beliau adalah seorang penyanyi album Rohani Kristiani yang sangat-sangat menginspirasi sekali ya, dan beliau punya passion untuk mendorong teman-teman di dunia bisnis, dan salah satunya saya dapat ini satu penghargaan nih diundang sama Pak Franky ini. Dan malam hari ini teman-teman kita lebih banyak ngomongin tentang hal-hal yang menginspirasi gitu. Which is ini sebenarnya satu hal yang sangat berharga banget kalau biasanya ngomongin tentang saham. Jadi yang nanya tentang ICBP dan INDF, sebenarnya ngelihat live saya yang kemarin, itu lengkap banget dibahasnya. Jadi kalau ICBP INDF itu kemarin aja, lihat live yang kemarin, rekaman yang kemarin itu khusus bahas tentang ICBP INDF. Sampai ini masih ada nih, Indominya masih di sini nih. Gitu. Tuh Trinity, wah ini udah tanya saham semua. Trin, oke, bagus lah, ini terjebak dalam pertanyaan saham saya. Oke. Saya jawab, lagu yang paling menginspirasi apa? Lagu yang paling menginspirasi saya tuh yang seringkali terngiang-ngiang banget adalah hidup ini adalah kesempatan. Lanjutin bro. Ya, benar. Suaranya bagusan bro Franky nih pasti nih. Coba lanjutin. Coba lanjutin. Lanjutannya apa nih? Pasti teman banyak yang penasaran nih. Untuk melayani Tuhan, bener ya? Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Ya itu sih, itu yang inspiring banget buat aku. Karena seringkali kalau hidup saya tuh udah mulai kayak fokusnya mulai melenceng gitu ya. Melenceng ke hal-hal duniawi. Jadi hal-hal yang menyenangkan diri sendiri. Itu saya mulai merasa kayak ada kosong di hati. Apa yang salah gitu loh. Hidupku ini udah lengkap sekali. Keluarga, jasmani, semuanya dapat gitu. Apa yang kurang gitu, keluarga sempurna. Ternyata ya itu motivasinya kadang-kadang bisa melenceng gitu. Jadi ketika dengan itu jadi kayak dilurusin lagi. Oh iya gitu. Jadi terutama ketika my parent passed away, itu aku jadi kayak ya juga ya gitu. Dulu tuh orang tuaku itu nggak mau, maksudnya bukan tipe yang religius itu, tapi di akhir hidupnya tuh sangat-sangat ini banget, imannya kuat sekali. Terus hidupnya sangat menginspirasi gitu, meskipun pada teman-teman dekatnya. Makanya saya bilang ini mengharukan gitu, karena jadi ditanya lagu favorit apa, lagu rohani favorit tuh jadi ingetannya jadi kemana-mana gitu. Jadi saya ingat bahwa hidup tuh sementara. Tahun 2016 akhir papa kan nggak ada, terus kemudian 2018 awal itu mama nggak ada. Terus saya jadi sadar banget bahwa hidup tuh kayak embun, sementara aja. Dan saya jadi kayak diingetin, udahlah nggak usah yang aneh-aneh, mikirin yang mau gimana gitu. Jadi kita hidup tuh nikmatin progres, nikmatin proses hidup. Dan ya itu tadi, hidup ini kesempatan buat melayani Tuhan, melayani sama gitu. Benar banget. Karena itu memang kalau aku kembali ke bicara tentang Alkitab gitu, aku belajar bahwa Tuhan kasih perintah yang utama itu cuma 2, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Jadi manusia baru bisa menjadi komplit gitu loh, penuh dalam hidupnya itu kalau udah mengerjakan 2 hal ini. Kalau dia kenal siapa yang menciptakan, kenapa? Disuruh nyanyi. Disuruh nyanyi. Bro aja yang nyanyi. Saya bukan penyanyi, suruh nyanyi. Kalau Ellen nyanyinya tentang analisa saham, dia nyanyinya tentang edukasi saham. Iya. Bener banget. Aku pernah baca satu statement juga bahwa dunia orang yang murah hati, orang yang membantu orang itu semakin besar dan semakin besar. Itu prinsip firman. Karena yang ngomong kayak gitu itu orang, bisa dikatakan orang terkaya yang pernah hidup, namanya Salomo. Nah, kita menuliskan itu. Dan kalau kita semakin murah hati, semakin dunia kita akan semakin luas dan semakin luas. Ini keren banget.
Jadi tadi lagunya udah dijawab, hidup ini harus jadi berkat, bener banget. By the way, minggu lalu saya interview satu narasumber juga. Dia kebetulan seorang investor dari, nggak tahu pernah dengar nggak, namanya Sovereign Capital. Dari dia kayak managing principal dari sana, dan dia ngomong kayak gini, dia bagus banget, dia ngomong tentang Lukas 15. Bro, kalau Ellen mau baca boleh banget ini. Itu cerita tentang anak yang hilang, tentang dirham yang hilang, dan cerita tentang domba yang hilang. Ini menarik banget. Ini ada pada minta ini ya, kolaborasi. Makanya aku udah di salpok ini, matiin aja. Oke, go ahead. Okay. Terus, by the way, ngomong tentang hal ini, kalau dilihat dari jumlah ayatnya yang ada di Lukas 15, menariknya itu yang paling banyak ayatnya itu cerita tentang anak yang hilang. Nah, sebenarnya Tuhan tuh lagi mau bicara tentang perumpamaan ini, bahwa kalau hidup kita memang buat orang, kita bisa memperhatikan. Ada satu pendeta juga ngomong sama saya gini, kalau kamu perhatikan biji mata Tuhan, maka kamu diperhatikan sama Tuhan. Itu nancep banget sama aku sampai hari ini. Ketika kita fokus kita on people, bukan profit ya, tapi profitnya itu people, kita akan melakukan dengan cara yang berbeda, karena kita helping people untuk mereka menemukan. Nah, jadi, aku mau tanya yang kedua nih, Ellen, ini cerita yang mungkin banyak orang perlu dengar. Perjalanan Ellen hari ini bisa menjadi seorang edukator dalam dunia saham sampai membuka sebuah edukasi, Ellen May Institute ya. Itu perjalanan gimana sih? Oke, ntar aku ceritain ya. Tapi biar penasaran nih teman-teman ya. Kan tiap hari tuh nungguin giveaway dari saya, giveaway terus, kalau nggak dapet giveaway terus jadi komplain nih, saya nggak dipilih. Nanti hari ini kita kasih giveaway semuanya di akhir, oke ya? Wah, ini Bro Kiki yang deg-degan, apa iki gitu. Oke, tenang, nanti kita kasih giveaway semuanya di akhir. Bro, gimana kalau kita penuhi keinginan mereka? Kita nyanyi bareng yuk lagu yang tadi. Oke. Bentar, aku pakai gitar deh. Wah, ini luar biasa ini live malam hari ini pakai gitar. Aku mengikuti aja ya. Ntar liriknya aku nggak hafal, liriknya ngerap-ngerap ya. Hidup ini ada kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-sia apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Ini banget. Oke, go ahead. Selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oke. Sekarang kalau luar biasa nih, asik banget nih. Ini saya dapat mimpi apa sih malam ini bisa duet sama penyanyi terkenal nih ya. Suara saya pas-pasan pokoknya berani aja lah. Oke. Jadi ini ada lagunya. Sebelum ku jawab pertanyaannya Bro Kiki nih ya, Bro Kiki panggilan akrabnya gitu. Ada lagu untuk orang ini di saham sebenarnya. Lagunya apa? Maunya mereka tuh semuanya gini. Naik ke puncak gunung, jangan pernah kau turun. Nah itu maunya. Teman-teman di saham tuh maunya kayak gitu. Makanya ini 2 hari ini saya ditanya terus ICBP INDF gitu. Kenapa? Karena 2 hari ini turun dalam. Nah teman-teman, aku kasih jawaban cepatnya aja lah. ICBP INDF biar nggak penasaran ya. Ini masih bagus untuk investasi jangka panjang. Turunnya karena faktor yang sementara aja. Dia beli pile pakai utang, udah gitu. Sekarang aku mau jawab pertanyaan Bro Kiki. Pertanyaan yang luar biasa banget. Perjalanan saya dari dulu sebenarnya seorang yang sangat pemalu. Kalau Bro Kiki tanya ke Windy ya, Windy Baktiar, itu dia tahu. Zaman kuliah saya. Kalau Bro Kiki tanya teman-teman Sani, itu dia tahu. Binus. Jadi, Sani itu dia tahu zaman SMA saya. Saya ini pemalu. Gitu. Jadi tanya ke Windy tuh, dulu saya diem pemalu. Kok bisa jadi begini? Ya Tuhan yang mengubahkan aja.
Ya benar, tapi benar. Oke. Aku kasih tahu perjalanannya. Jadi orang tuh berubah karena kalau kata Pak Tunggu Sembaringin, kata Tony Robbins ya, karena ada satu pain yang besar, satu rasa sakit yang besar, dan juga keinginan untuk mengejar rasa senang. Pain saya apa? Tahun 2007 itu saya masuk ke pasar saham, dan waktu itu saya ngerasa gampang banget untung di saham. Sahamnya naik terus. Singkat cerita, saya nggak siap. Tahun 2008 jatuh dengan mental di mana saya melakukan pembenaran. Oh, nggak usah cut loss, nggak apa-apa. Nggak mungkin kok turun sampai dalam. Nyatanya selama ini rugi juga balik naik lagi gitu. Dulu saya kuliah jurusan IT, komputer gitu. Nah, terus kemudian tahun 2008 rugi gede banget waktu itu. Sampai sekitar 40 atau 50% lah. Tepatnya berapa saya lupa, sekitaran itu. Sampai saya berhenti sekitar 3 bulan, 3-4 bulanan, dan itu menjadi momen yang sangat religius banget gitu ya. Jadi duitnya hilang banyak, dari udah untung sampai jadi rugi lagi tuh jadi hilang sekitar 40-50% gitu. Wow. Waktu itu benar-benar saya nggak siap. Sekarang ini sebenarnya market jatuh lebih cepat, 40% dalam ada banyak saham perbankan itu jatuhnya sekitaran sampai 40% lebih akhir-akhir ini, bahkan sampai 50%. Hanya dalam waktu dari Januari sampai bulan Maret kemarin jatuhnya dalam banget. Itu lebih parah dari 2008 sebenarnya. 2008 kemarin nggak sampai kayak gitu. Belum sampai kayak gitu. Meskipun pas Oktober jatuh sampai 60-an% IHSG itu. Nah, saya ngerasa bahwa kok uang saya kok cepet banget hilangnya gitu. Daripada 2000 tuh untung banyak gitu. Sakit nggak? Wah, sakit hati itu bro. Sakit hati banget itu. Terus kemudian ditanya sama suami. Nah ini kan disupport sama suami. Jadi ceritanya karena saya ribut terus, wah mau kerja. Nah suami bilang udah nggak usah kerja lah, kamu investasi saham aja. Nah disupport, terus dikasih modal. Oke, saya mulai berinvestasi saham, saya mulai belajar. Ternyata setelah untung besar, jadi rugi besar. Yang terjadi waktu itu ditanyain duitnya gimana? Bingung saya jawabnya. Gimana ya? Pokoknya kamu tahu beres saja. Nanti duitnya balik. Saya jawabnya gitu. Itu jawaban yang sangat diplomatis banget. Oke. Ya, oke. Jadi pokoknya lo tahu beres aja lah, duitnya ntar bakalan balik gitu. Dalam hatiku, gimana cara balikinnya ya? Terus belajar setiap hari itu anak saya tidur siang, yang gede belum punya anak kecil waktu itu. Yang gede tuh masih umur berapa bulan waktu itu masih kecil lah gitu. Aku banyak setahun kayaknya anak itu. Aku banyak baca artikel-artikel semua tak bacain, download dari internet, cari-cari. Oh ternyata saya salah di psikologi trading karena terlalu serakah. Nah kemudian saya mikir gimana cara balikinnya ini. Itu adalah jujur kata ya. Itu pain terbesar saya dalam hidupku tuh gede banget waktu itu buat saya loh. Buat saya waktu itu gede. Mungkin kalau saat ini angka segitu mungkin buat saya ya biasa. Tapi waktu itu benar-benar gede buat seorang pemula. Sakit hati banget. Dan ini biasa saya jarang cerita tentang pengalaman religius. Nah, terus saya sampai jadi religius banget waktu itu ya. Jadi biasanya doa ya biasa aja. Waktu itu jadi doanya tuh sampai berlutut sih. Berlutut menyembah memuji Tuhan itu jadi sungguh-sungguh banget. Makanya teman-teman jangan nunggu kena masalah dulu nih. Nggak enak banget. Sampai pada satu hari, akhirnya aku mikir, oke, kalau si orang-orang itu, Nicholas Darvas, Warren Buffett, dan teman-teman semuanya di Amerika ini itu bisa, kenapa saya nggak bisa? Saya cari jalan, belajar, dan singkat cerita waktu itu memang saya buyback beberapa saham yang fundamentally oke, kayak Astra, terus Cetra waktu itu 2008 akhir saya buyback. Singkat cerita 2013 saya udah ngerasain hasil yang sangat luar biasa banget. Saham Ciputra, kalau saya nanti aku kasih lihat ya growth-nya gimana dari tahun ke tahun gitu. Nah perjalanan saya waktu itu sebenarnya nggak segampang dilihat orang. Jadi Ciputra waktu itu Desember 2008 harganya sekitar 85 sampai Januari itu sampai 100-an itu ya, sampai awal tahun 2009. Terus kemudian tertinggi tahun 2013 itu saya jual
harganya sekitar 1.500 bahkan sampai menyentuh 1.600, yaitu dihitung aja naiknya berapa. Jadi saya sempat doa waktu itu 2008, saya mikir, Tuhan tolong aku sekali ini aja, aku nih salah ya, aku salah karena aku udah beli saham waktu itu tanpa perhitungan serakah. Dan kemudian pada tahun 2009 waktu itu saya mikir, oke, saya punya janji, saya punya nazar bahwa kalau misalkan uang saya kembali nanti di tahun 2009 ini, nanti 2010 saya akan lakukan apapun yang Tuhan mau. Contohnya adalah apa aja gitu, sharing with others. Nah, ternyata benar 2009 tuh duit saya balik, dan kemudian saya nulis buku. Saya mulai nulis buku pertama saya yang ini dulu bukan kayak gini nih, kemasannya bukan kayak gini nih. Terus dalam perjalanan nulis buku saya kan nggak ada background nulis ya, saya nggak ada background nulis dan sempat hampir batal. Kenapa? Karena waktu itu saya juga belum kenal dengan Gramedia, dengan penerbit yang awal-awal itu kurang cocok gitu, ada gesekan di sana sini. Akhirnya saya mikir, ngapain sih saya kayak gini? Udahlah, saya urusan diri saya sendiri aja. Saham-saham saya sendiri, hidup saya baik-baik saja. Tanpa nulis buku, tanpa ini hidup saya baik-baik saja. Suami saya menghidupi yang hitam, bukan yang biru. Jadi suami saya menghidupi saya, my life is good. Ngapain? Naskah itu udah saya taruh karena saya sebel sama penerbitnya waktu itu. Jadi saya merasa kayak kok prosesnya sulit sekali gitu. Jadi akhirnya pada satu hari saya pergi ke gereja, which is gerejanya GBI Keluarga Allah. Bro Kiki tahu lah gitu. Terus saya duduk di situ di bawah, pas banget di depan mimbar itu. Paling deretan keberapa, kelima, keenam gitu. Jadi pas banget. Waktu itu pendetanya kalau nggak salah itu Pastor Jonathan. Nah, Pastor Jonathan tuh cerita tentang kisahnya Yusuf, ya Nabi Yusuf yang dia tuh nggak langsung berhasil. Jadi ada proses. Dia ada proses terus. Jadi sempat jadi proses lah, ya di penjara apalah segala macam, masukin ke sumur apa itu untuk menempa karakter gitu. Akhirnya seperti itu menjadi seperti sebuah rema yang masuk ke dalam diri saya. Kayak ke gereja tuh kayak bukan yang biasa-biasanya, kayak sesuatu yang it's very different gitu. Terus saya pulang itu suami udah tidur, anak tidur malam. Terus saya sempat mikir, saya sempat doa, aku nggak sanggup lagi. Saya dalam hati bilang, aku malas ngurusin kayak gini. Aku ngurusin keluarga aku aja, aku udah repot ngurusin anak kecil dan segala macam. Tapi dalam hati itu kayak ada suara ngomong, kalau kamu nggak mau nggak apa-apa, I will choose somebody else. Kayak jelas banget. Terus diingatin kayak Yeremia di Bible ya. Hari ini agak-agak religius sedikit temanya buat teman-teman yang non-Kristiani, mohon maaf ya, harap maklum gitu. Jadi saya cerita aja benar-benar apa yang terjadi gitu. Nah, kemudian saya kayak ditegur gitu. Jadi, lu kalau nggak mau nggak apa-apa. I will choose somebody else. Mau nggak? Terus saya dalam hati nanya, kalau saya mau, emang saya bilang, oke, saya putuskan saya mau. Saya mau untuk apa? I will share with others, I will help others untuk bisa berinvestasi di pasar saham. Alasannya kenapa? Karena waktu itu saya benar-benar ngerasain pain yang sangat luar biasa di tahun 2008. Itu sampai ada orang yang cerai gara-gara saham, ada orang yang bunuh diri bukan gara-gara saham sebenarnya. Gara-gara dia beli saham pakai utang. Nah, inilah yang saya tekankan berkali-kali kenapa orang sebelum berinvestasi saham itu harus benar-benar manage money management dulu. Jadi start small dulu sebelum memilih sahamnya. Itu yang saya ulang-ulang berkali-kali. Start small sampai Anda benar-benar ngikutin ini tuh ritmenya udah lancar, baru kemudian tambahkan modal. Nah, ya singkat cerita sih akhirnya saya pilih ya udah kalau memang ini panggilan hidup saya untuk sharing with others di sini to educate people, ya udah saya akan jalan aja gitu. But dalam hati itu masih nawar-nawar.
Tuhan saya nggak mau ya. Aku tuh males ribet. Maksudnya urusin keluarga ini, anakku baru growing, masih toddler waktu itu, masih kecil. Saya merasa kayak takut gitu. Cuman akhirnya benar-benar ditunjukin jalan, dan saya nggak pernah yang ngikutin seminar marketing, digital marketing apa segala macam, waktu itu masih belum pernah. Jadi waktu itu mulai ada Twitter, ada seorang teman saya namanya Dedi ini yang nulis buku pemulihan jiwa yang sempat di I'm Possible bareng Mary Riana. Mungkin kalau pernah tahu dengar nama itu, beliau pakar marketing, dan saya nggak tahu dari mana, pokoknya kenal aja, berteman aja. Beliau bilang udah pakai nama pakar saham di Twitter. Gila lu pakar saham, saya siapa gitu. Nggak apa-apa, kan kamu tujuannya mau share with people. Akhirnya dari situ kita juga saling support satu dengan yang lain, dengan teman-teman educator yang lain dari berbagai bidang, ada dari bidang marketing, bidang sales, banyak hal, bidang pengembangan diri. Dan saya tuh nggak ngerti gimana Tuhan bisa bikin saya punya account Twitter, itu pakar saham, yang waktu itu saya nggak pernah nyangka, nggak pernah minta juga, jadi 200.000. Sampai orang-orang mikir, ini siapa nih orang gitu. Pengalaman saya sangat minim sekali, bahkan ilmu saya di pasar saham itu sangat minim sekali. Terbatas pada apa yang saya bisa lakukan waktu itu, cuman charting doang. Sekarang udah kemana-mana, maksudnya fundamental pas segala macam, saya udah bersyukur, udah nikmatin, ngerti ilmu semua itu. Jadi waktu itu pengalaman saya sangat minim sekali. Tapi setiap kali saya keluarin kayak satu analisis saham, saham ini, itu kayak kok naik semua. Saya percaya itu juga karena marketnya memang lagi bullish tahun 2009, dan saya tuh percaya itu penyertaan Tuhan sebenarnya, tangan Tuhan. I do nothing. Jadi saya sebenarnya juga nggak minta untuk jadi orang yang dikenal, untuk jadi seperti ini, tapi ya mengalir aja, ngikutin apa yang jadi petunjuk dalam hidup ini itu. Nah itu kalau saya boleh ceritakan ini, dan ini pertama kalinya saya ceritakan segini detail di sosial media, dan sebelumnya nggak pernah saya cerita kayak gini. Because karena kamu yang nanyain gitu, karena kamu yang challenge saya, makanya saya tadi agak kaget pertanyaannya kayak gini gitu. Oke, dan topiknya nyambung. Bro Kiki juga di ini kan ya, penyanyi rohani Kristiani, nyambung ya saya ceritain semuanya. Biasanya jujur saya cerita kayak gini tuh di event, karena kadang saya agak kurang nyaman ngobrol soal apa ya, agama di depan publik seperti ini gitu kan. Seperti saya anggap ini sebenarnya sebuah satu hal yang sangat personal banget gitu. Cuman ya karena ditanya ya aku jawab, dan memang karena topiknya nyambung hari ini gitu. Jadi ya itulah, semoga juga kalau ke depan sih apa yang saya akan lakukan. Ini pertanyaan nanti ya, jangan saya jawab dulu ya. Boleh, nggak apa-apa. Jawab dulu aja nggak apa-apa. Oke. Nanti aja kalau gitu, biar penasaran. Gantian. Tapi ini inspiring banget tuh. Tapi aku ngerasa aku juga ngalami hal yang sama sih. By the way, kalau aku memang dunia kan di bidang Christian music ministry dan industri ya. Jadi sampai satu titik itu ketika digerakkan, bukan cuma digerakkan, tapi memang itu udah kayak ada beberapa orang mendoakan saya, dan akhirnya mereka ngomong someday you will train a lot of people, dan itu kejadian benar. Orangnya doain tahun 2007 kejadian, aku bikin konferensi pertama kali itu di kota Solo tuh, konferensi tentang tentang pujian penyembahan di Solo, dan nggak pernah menyangka pertama kali bikin conference ada sekitar 800 orang dari seluruh Indonesia datang. Dan sampai hari ini memang salah satu fokus utamaku kan membuat edukasi tentang Christian music, lebih tepatnya ke sana. Gitu. Jadi itu yang aku lakukan. Tapi memang benar, aku setuju banget. Kalau kita nggak oke dengan apa yang Tuhan mau, Tuhan bisa jadi akan tunjuk orang lain untuk melakukannya. Itu aku setuju banget. Karena bisa jadi kita ini juga mungkin udah pilihan kesekian. Itu yang aku ngerasa bahwa bisa jadi ada orang terdahulu yang sebenarnya mendapat kesempatan lebih dahulu daripada Ellen atau daripada seorang Frankie, yang dia ketika Tuhan udah ngomong dia nggak oke, makanya akhirnya dipindahkan tongkat estafetnya ke kita. Ya kalau kita sampai nggak mau, akan ada orang lain lagi yang melakukannya. Gitu. Benar.
kita Aku nggak pernah waktu ngerti kita nih sebenarnya orang keberapa yang ngerti kan, yang mendapatkan estafet itu dari orang lain karena nggak mau benar. melakukannya aja. Jadi ketika saya dalam hati, ada pertanyaan dalam hati, kamu nggak mau Ellen? Beneran kamu nggak mau jalanin ini, panggilan ini? Kalau nggak mau nggak apa-apa, saya pilih orang lain. Nothing tulus gitu loh. Terus tapi saya terus, ini bro, saya deg-degannya gini, kan saya punya nazar ya. Saya punya nazar itu, jadi teman-teman jangan ditiru ya. Ini nggak bagus buat investor saham. Investor saham tuh harus bertanggung jawab penuh. Jangan kalau udah rugi terus berdoa minta tolong Tuhan. Itu nggak bener, nggak bener banget. Itu mau tulis di buku yang ini ya. Jadi saya punya nazar tuh gini. Kalau duitku balik, ini kurang ajar banget pokoknya saya dulu itu. Udah beli saham sendiri, nggak melibatkan, nggak nanya-nanya Tuhan dulu, nggak ini dulu kesalahan sendiri. Tapi masih berani doanya kayak gini. Kalau duitku balik, nanti aku akan bantu banyak orang. Aku akan bantu banyak orang karena aku ngerasain sakitnya kayak gini tuh gimana. Banyak orang yang waktu itu sampai cerai, sampai bunuh diri tuh, saya ngerasain ngelihat kayak gitu sakitnya gimana. Jadi ada nazar. Pas saya nggak mau waktu itu, sempat putus asa, saya sempat ditanyakan, kalau lu nggak mau ya udah nggak apa-apa. Itu dalam hati saya takut. Kenapa? Kalau sampai nanti saya nggak mau, saya dibalikin rugi gimana? Kayak itu bercanda. Iya, iya, iya. Tapi kita akhirnya kalau karena sekian proses ya akhirnya kita tahu Tuhan tuh selalu bikin ujinya jadi baik. By the way, ini pertanyaan saya masih banyak banget. Kita lanjut ke next ini ya, pertanyaan dulu. Nah, gini, bagi seorang Ellen, bermain saham atau berinvestasi saham itu sebuah profesi ya. Karena gini, aku ngeliat itu ada orang-orang yang buat aku tuh kadang-kadang masih lucu. Kerjaan kamu ngapain? Main saham. Oh, itu kerjaan ya? Itu bukan karena kamu punya dana lebih, habis itu kamu muterin kamu punya uang melalui investasi di saham. Dan bahkan ada orang yang berpandangan, ini pandangan yang mungkin udah sering banget dianggap di banyak orang bahwa orang kayak main saham tuh kayak judi, kayak gambling banget. Nah, kalau menurut Ellen sebenarnya pandangan-pandangan seperti ini gimana? Apakah itu profesi? Apakah ini kayak orang judi atau gimana sih sebenarnya kalau ngomongin tentang saham ini? Oke. Aku jawab dulu ya. Tadi ada yang nanya berkali-kali nih daripada penasaran gitu. 2008 waktu itu cut loss atau di hold? Saya cut loss terus kemudian berhenti berapa bulan baru saya buyback. Nah, itu jawaban singkatnya. Nah, kalau tentang saham ini profesi atau bukan? Jadi sebenarnya gini, kita bisa memilih sebenarnya mau ini jadi full time, full untuk penghasilan utama atau enggak, itu boleh. Tapi kalau saran saya jangan punya cita-cita untuk trading for living. Jangan punya cita-cita itu. Kenapa? Apakah saham tidak bisa memberikan ini? Bisa banget. Cuman kalau misalkan sampai trading for a living, biasanya penyakitnya yang pertama adalah gatel. Mau beli jual. Nggak ada yang bagus. Gatel. Tangan ini kayak, wah aku kan trader for a living, investor for a living. Aku harus beli saham. Nah, itu salah banget. Jadi ketika kita beli saham itu, kita beli saham yang potensial. Both untuk investing ataupun untuk trading. Nah, saat ini sebenarnya momennya untuk investasi. Lebih ke untuk investasi jangka panjang. Nah, sedangkan kalau misalkan benar-benar mau memilih untuk berprofesi, benar-benar full penghasilan dari saham, sebaiknya dihitung 3 hal. 3 faktor utama. Yang pertama adalah tentu saja spending kita atau kebutuhan untuk keluarga kita, dan kemudian juga dana darurat itu kita butuh berapa, untuk ke depan butuh berapa, dan ini nggak boleh cuma untuk 1-2 bulan aja, paling enggak harus bisa bertahan 6 bulan sampai 1 tahun, itu butuh uang berapa. Kemudian yang kedua, untuk bisa menghasilkan uang yang segini, misalkan butuh uang, contoh aja lah angka gampang 100 juta gitu ya. Nah, 100 juta ini bisa di-create dari modal berapa banyak. Dan dikali dengan kemampuan, faktor ketiga adalah kemampuan kita. Skill kita ini bisa menghasilkan keuntungan berapa banyak untuk dengan modal segini. Misalkan modalnya 500 juta, goalnya 100 juta, berarti harus untung 20% ya. 20% itu dalam setahun. Nah, bisa nggak untung 20% dalam setahun? Ini juga ada faktor keempat. Selain faktor 1, 2, 3 tadi, faktor keempat yang harus diperhatikan adalah faktor tren dari siklus saham itu sendiri. Karena di dalam pasar saham itu siklusnya nggak selalu naik,
ada yang namanya siklus Kondratiev, itu sekitar 70-80 tahunan, ada siklus 30 tahunan, ada siklus dekade 10 tahunan, setiap tahun 7 itu jadi tahun puncak, ya, dan ada siklus 2 tahunan dan seterusnya. Dan ada siklus 6 bulanan, yang seringkali terjadi sell on May and go away, back at Halloween, itu adalah siklus 6 bulanan sebenarnya. Nah, yang bahaya adalah kalau misalkan dia merasa sudah percaya diri, contoh masuk di tahun 2017 atau masuk di tahun 2009, harga saham itu lagi naik-naiknya, kemudian dia merasa udah pinter, udah percaya diri, saya bisa make money mungkin 30-40% dalam setahun dari pasar saham gitu. Terus dia udah mikir-mikir, biaya hidup saya sekian nih setahun. Nah, kemudian uang yang diperlukan dia berapa untuk memenuhi kebutuhan itu. Dia hitung-hitung pas. Ternyata dia nggak tahu bahwa tahun depannya adalah siklus yang turun seperti sekarang. Nah, itu bisa fatal sekali kalau buat keluarganya juga. Nah, teman-teman kalau yang mau investing atau trading for a living harus memenuhi beberapa faktor tadi. Yang paling penting skill-nya harus ada dulu, modalnya ada, dan harus ada perhitungan. Jangan sampai nggak ada tabungan ya. Jadi nanti kalau misalkan dalam kondisi market lagi jelek, nggak ada penghasilan, terus gimana gitu. Kekurangannya lagi adalah kalau misalkan trading for a living itu jadi ada beban. Padahal satu hal yang paling penting ketika kita berjual beli saham, berinvestasi di saham, yang paling penting itu sebenarnya kita menjaga supaya emosi kita tetap netral. Kalau bisa jangan fear, jangan greed. Ya, jadi supaya informasi itu nggak kita tidak take action berdasarkan apa yang dilakukan oleh otak mamalia dan otak reptil kita. Jadi otak mamalia dan reptil itu mengambil keputusan berdasarkan rasa takut dan mengejar kesenangan. Tapi gimana caranya supaya informasi masuk ke otak neokortex dan pengambilan keputusan dilakukan secara bijaksana? Ya kita harus tenang. Caranya tenang gimana? Dengerin lagu-lagunya Bro Kiki. Salah satunya boleh. Itu langsung menenangkan hati. Jadi tadi sebelum saya nge-live, saya play ini, cari-cari YouTube-nya kumpulan lagu Frankie Kuncoro, mau saya play. Itu langsung menyejukkan hati. Benar. Tapi benar banget. Ini jadi ngomong Alkitab lagi, tapi benar karena memang kenyataan seperti itu. Dari apa yang saya percaya bahwa firman Tuhan ngomong hanya dekat Allah saja aku tenang. Karena itu udah desainnya kita memang kayak gitu diciptakan. Artinya kalau kita dekat sama Tuhan jadi tenang. Kalau lampu dekat sama sumbernya, lampunya nyala. Sesimpel itu kan. Benar. Kita dekat sama Tuhan jadinya ketenangan kita nyala gitu loh. Benar. Dan ini juga berlaku buat agama apapun ya. Jadi teman-teman yang nonton ini bukan yang Nasrani aja. Jadi ada yang Muslim, sholat, terus meditasi, buat yang Buddhis. Nah, itu juga membantu kita untuk bisa mengambil keputusan berdasarkan otak neokortex kita yang lebih logik. Kenapa? Karena menenangkan gitu. Boleh tahu nggak bedanya antara investasi saham dan investasi yang lain? Kebetulan minggu depan aku bakal ngobrol sama teman aku yang ada di dunia properti. Oke, jadi properti ini so tempting juga saat ini ya. Kenapa? Karena harga properti sekarang juga lagi banyak jatuh-jatuhnya. Jadi kalau aku bilang sih sebenarnya investasi properti itu juga bagus, saham juga bagus. Semua punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Investasi properti ini dia punya kekurangan tidak liquid, tapi dia punya kelebihan tidak liquid. Kok bisa? Karena agak susah melakukan jual beli properti, tidak seperti jual beli saham yang hari ini saya mau beli saham BCA, saya mau jual saham BCA, gampang banget gitu, ya. Jadi ketika investasi properti ini nggak liquid, orang-orang tuh jadi bertahan pegang properti ini untuk jangka panjang, sehingga mereka bisa merasakan hasilnya dalam jangka panjang. Padahal kalau misalkan itu ada bursa properti gitu ya, kayak di saham kayak gini, setiap hari harganya pasti juga akan naik turun karena bekerja dengan cara lelang. Nah sama, saham ini kenapa setiap hari naik turun? Karena ini bekerja dengan cara lelang, bid offer, dan setiap hari lelangnya itu terpampang di komputer. Sehingga orang-orang ini seringkali tergoda untuk mengambil keputusan tuh kadang-kadang sampai emosional, fear and greed tuh jadi main banget gitu ya. Saya cuma membayangkan,
seandainya bursa saham ini nggak ada online tradingnya, nggak ada running trade-nya kayak gini, saya yakin orang-orang juga akan pegang dalam waktu yang lumayan lama gitu. Nah, kalau mau nanya, kalau masalah bicara tentang peluang di saham yang peluang di saham hari-hari ini apa sih sebenarnya? Kalau ngomongin peluangnya ada apa? Banyak banget. Jadi sekarang ini Bro Kiki ini interview aku waktunya pas banget. Jadi tahun 2008 waktu itu pasar saham turun dalam, dan tahun ini adalah tahun yang mengulang lagi setelah 12 tahun ya, setelah 12 tahun. Nah, saat ini nih saham-saham perbankan sekarang lagi murah-murahnya, terutama perbankan yang BUMN, yang saham-saham punya pemerintah ini BUMN. Contohnya Bank BRI, BMRI, dan juga BBNI itu diskonnya luar biasa baik secara harga maupun secara valuasi. Nah, sedangkan kalau BCA sendiri ini slightly discounted. Nah, 2 hari ini juga jadi semua saham yang saya sebut tadi itu layak untuk dipilih buat investasi gitu. Nah, 2 hari ini kita dapat saham INDF dan ICBP itu murah secara harga. Valuasinya jujur kata sebenarnya Indofood dan ICBP itu anak usahanya Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Nah, untuk ICBP ini dan juga Indofood sebenarnya valuasinya hanya terdiskon sedikit, tapi secara harganya kalau saya bisa ukur nih ya, dari bulan Januari sampai saat ini ICBP ini dia udah terdiskon 30% dan itu jarang banget terjadi. Jadi kalau ditanya, tadi ada yang nanya tuh teman-teman kan penasaran, saya mesti harus bahas saham terus tiap hari nih. Jadi ICBP tuh udah ditanya lagi. Tadi jadi masuk beli ya, saya beli tadi. Cuman saya punya plan itu untuk jangka panjang yang kali ini, teman-teman mungkin heran ya, biasa mengenal saya sebagai trader. Sekarang kenapa saya beli buat investing? Karena memang momennya. Jadi tadi saya beli ICBP, itu saya nyicil dikit-dikit. Tahun ini nanti bulan Agustus, bulan September itu masih akan ada potensi harga saham turun lagi. Jadi duitnya jangan dihabisin sekarang gitu. Nah ini aku rada mundur dikit ngomongin hal yang paling basic. Dari tadi kalau teman-teman yang mungkin nge-follow aku tuh mesti nanya, Kak, kalau saya kepengen berinvestasi di saham, itu mulainya dari mana sih? Berapa banyak dana yang mesti saya punya? Apa yang mesti saya pelajari? Cara daftarnya masuk kemana? Mereka nggak tahu. Mereka tahu nih kan rata-rata saya mau nabung itu kan di bank. Kalau mereka kan mikir kayak gitu. Habis itu mungkin kalau misalnya saya punya penghasilan sebaiknya dari berapa persen dari penghasilan saya yang bisa dimasukkan untuk investasi saham. Misalnya kayak gitu. Itu pertanyaan paling basic banget. Pertanyaan paling basic ya. Itu semua kejawab di buku saya yang hijau ini sih. Dan nanti kita kasih ini ya, kita kasih giveaway-nya. Ntar saya kasih giveaway online aja ya. Jadi saya ini ada kerjasama dengan Bursa Efek Indonesia untuk buat yang namanya kelas calon investor. Kenapa saya bikin kerjasama itu dengan Bursa? Karena memang banyak banget pertanyaan kayak gitu dan saya nggak bisa nge-cover karena bukan nggak bisa menjawab pertanyaan, bukan. Tapi saya tidak bisa membantu Anda untuk buka rekening. Saya nggak punya sekuritas. Oleh karena itu saya kerjasama dengan Bursa. Masuknya harus lewat sekuritas ya namanya. Betul. Saya kerjasama dengan Bursa Efek Indonesia untuk berikan edukasi untuk calon investor. Nanti langsung aja teman-teman daftarnya di website saya ellendesme.com/kci, itu gratis. Nah, nanti bisa langsung pilih lokasinya teman-teman masing-masing. Ya nanti di follow up di dalam satu kelas 1,5 jam, 30 menit dari Bursa Efek, 30 menit diajari buka rekening saham oleh sekuritasnya, dan 30 menit bersama saya diajarin milih sahamnya. Jadi lengkap kan? Oke. By the way, aku pernah mimpin ujian di Bursa Efek. Wih, luar biasa. Beneran, aku pernah sekali tuh. Itu aku inget banget ruangannya ada di ruangan tengah tuh, yang gede itu. Habis itu ada kayak ada di apa tuh? Ya pokoknya ada hallnya gitulah, yang kursinya teater gitu. Aku pernah sekali di sana. Keren. Di situ bawain apa tuh waktu itu? Acara apa? Nyanyi sama mimpin pujian sama Mbak Dian Firman di sana. Luar biasa. Pernah sekali ke perusahaan. Coba nyanyi lagi tuh.
mau tahu mendingan nanti bisa dapatkan bukunya ya untuk lebih detail maksudnya lewat mana, karena nggak mungkin bisa dijelaskan dalam cuma sekali pertemuan. Tapi basicnya kalau Anda mau ikutan nanti daftarnya memang harus melalui sekuritas, istilahnya itu. Oke. Menarik sekali ya. Teman-teman, ini yang mau buka rekening, kalau misalkan bingung gimana caranya, langsung aja DM saya sih. DM saya, tulis aja KCI, nanti akan dibantu oleh tim saya ya. Jadi bisa buka rekening gratis. Semuanya gratis sih dari Bursa Indonesia. Ini kayak ngeheng, aku masuk lagi ya. Boleh. Oke teman-teman, sambil nunggu Ellen bakal masuk lagi. Ini saya masih ada beberapa pertanyaan yang menarik. Stay tune karena ini topik yang bagus banget. Saya percaya hari-hari ini ketika kita berusaha dan Tuhan nanti kasih berkat buat kita untuk kita bisa berinvestasi lebih dari kita bisa cuma memenuhi kebutuhan kita harian, tapi kita juga bisa melakukan investasi ya. Bisa mulai nabung melalui saham. Ini menarik. Dan setahu saya kalau ngomong tentang saham itu cara mainnya ada dua. Satu investor, kedua adalah trading. Kalau trading sifatnya beli jual harian, tapi kalau misalnya investasi itu biasa mainnya jangka panjang. Ya, ini menarik banget. Abis ini saya mau tanya sama Ellen satu pertanyaan menarik. Karena ini teman saya kebetulan punya teman baik. Dia sahabatnya istri saya. Dia terakhir itu mulai masukkan dana sekian angka lah. Terus dia memakai robot untuk trading. Nah ini saya mau tanya gitu loh, kalau bentar ya, saya akan undang Ellen lagi untuk masuk. Oke. Ellen, kita langsung ke pertanyaan berikutnya ya. Oke. Saya punya teman, by the way, dia itu barusan main saham. Berinvestasi di saham, dan dia tuh pakai, karena dia mungkin nggak mau belajar yang gimana, akhirnya dia serahkan aja sama, kalau nggak salah dia nyebutnya itu pakai bot gitu, atau pakai robot atau apa, pokoknya untuk mengatur supaya investasinya aman. Jadi diserahkan ke robot. Itu sebenarnya gimana sih? Ini gini, kalau bicara tentang robot trading itu sebenarnya sudah banyak sekali digunakan di Amerika. Bahkan kalau saya baca biografinya Jeff Bezos, nggak salah dengar ya, Jeff Bezos yang punya Amazon. Ya, jadi sebelum Bezos mengembangkan Amazon, sebelum Amazon ada, bayangkan tuh tahun berapa, itu Bezos sudah bekerja di satu industri keuangan, saham juga, ya, di mana industri ini mengambil keputusan investasi dan trading itu udah full dilakukan oleh teknologi, oleh robot gitu. Nah, sekarang ini banyak sekali yang orang bilang robot trading. Robot trading itu macam-macam bentuknya. Ada yang sampai dibeli jualkan. Biasanya forex options. Kalau di saham sendiri di Indonesia, kalau sampai keputusan beli dan jual sampai dia orangnya benar-benar nggak ngapain, copy trading, itu masih nggak boleh sama OJK, sebenarnya itu masih belum dilegalkan gitu ya. Namun kalau mungkin yang dimaksud adalah robot trading, robotnya ini cuman sekedar kayak membantu pengambilan keputusan, bukan untuk benar-benar eksekusi beli jualnya. Bisa-bisa aja dicoba. Saya sendiri juga sebenarnya saat ini sedang mengembangkan sebuah algoritma teknologi untuk kita milih saham. Namun robot yang saya kembangkan ini ya kita namanya robot, tapi sebenarnya ini adalah sebuah sistem teknologi gitu ya. Jadi kita nggak boleh menutup diri dengan teknologi kayak gini. Jadi sistem teknologi yang saya kembangkan untuk milih saham ini saya nggak sharing ke publik, saya nggak jual. Kenapa? Karena saya tahu yang namanya robot, sistem teknologi, itu harus diperbaiki, dikembangkan terus dari waktu ke waktu. Dan benar saja, kemarin robot trading saya yang kami kembangkan sendiri ini untuk pengambilan keputusan, itu ketika market dalam kondisi normal, dia bekerja dengan baik. Istilah kata, tim saya tinggal ngikutin, ini robot ngomong apa, kemudian saya validasi. Kita validasi dengan likuiditas di bursa. Saham ini likuiditasnya oke enggak? Setelah oke, baru kita rilis untuk kasih tahu teman-teman, untuk edukasi gitu. Nah,
ternyata ketika kondisi pasar berbeda, volatilitas pasar yang kencang banget di tahun 2020 ini, robot itu jadi tidak terbiasa dengan kondisi kayak gitu. Nah, jadi saya terjun lagi ke tim saya, oke, kita manual lagi, karena kondisi market benar berubah. Dan robot ini kita perbaiki lagi, terus-menerus seperti itu. Nah, mimpi saya sih ke depan juga ini bisa jadi sesuatu yang mempermudah banyak orang gitu. Cuman kalau saat ini memang copy trading atau automatic trading itu sendiri belum diizinin sama OJK gitu. Jadi kita ngembangin ini buat diri sendiri gitu. Memang buat ngebantu kita kasih edukasi gitu. Oke. Tapi itu menarik tuh, karena bagi orang yang mungkin yang nggak ngerti gitu kan kadang-kadang juga bingung kan, dan baca tren gimana sih dan segala macam gitu. Yeah. Pemain baru tuh kan kadang bingung banget gitu loh. Benar. Jadi ini kalau robot itu misalkan teman-teman kalau di forex banyak banget ya robot copy trading dan seterusnya, itu harus ekstra hati-hati. Karena however, robot ini adalah teknologi. Teknologi siapa yang buat? Manusia. Kalau robot ini tidak dikembangkan, tidak diperbaiki, kita cuma pasrah-pasrahan sama dia, ya itu ada resikonya. Kalau mau ngetes ya uang kecil dulu. Tapi sekali lagi, kalau ditanya secara keamanan gimana legalitas, ya memang sampai saat ini dari pihak regulator belum kasih gitu. Oke. Ini nggak kerasa hampir 1 jam ini, Ellen. Ada pertanyaan berikutnya nih. Apakah tanda ketika investasi saham sudah nggak sehat? Ada nggak tanda-tanda yang kita bisa perhatikan? Tanda kalau misalnya kita berinvestasi dalam saham udah nggak sehat. Ada. Gampang banget tanda-tandanya. Tandanya apa? Oke. Kalau untung, dia akan terlalu gembira, pamer terus kemana-mana. Tapi kalau dia rugi, dia stres, marah-marah. Marah-marah semua dimarahin. Termasuk brokernya dimarahin. Itu benar. Jadi itu udah mulai nggak sehat. Serius. Jadi tandanya apa? Contohnya, saya berkaca pada diri saya sendiri ya. 2008 waktu itu saya mengalami kerugian besar. Yang saya alami tuh, saya udah tangan tuh keringat dingin. Mulai deg-degan. Itu nggak wajar. Jadi sebenarnya simpel aja. Tanda kita mulai nggak sehat dalam investasi dan trading saham tuh ketika kita makannya nggak kenyang, tidur nggak nyenyak, diajak ngobrol mulai lola-lolo. Kalau kata Pak Tung tuh lola-lolo gitu. Itu diajak ngobrol mulai nggak nyambung, emosian. Itu sebenarnya, jadi meskipun kayak gimana ya, orang-orang bisa menganggap ini tuh kayak Ellen bercanda nih. Tapi serius, itu yang saya maksud benar gitu. Itu tuh benar-benar terjadi. Oke, ada tanda lagi yang nggak sehat adalah ketika portofolio kita ini mulai merah, artinya mulai rugi, kita harus berhenti sesaat untuk evaluasi. Kalau nggak mau berhenti sampai addicted over and over again, kenapa orang bisa addicted beli jual saham, forex dan segala macamnya? Padahal dia belum tentu untung, tapi dia seneng. Pokoknya aku harus beli jual. Karena ketika dia melakukan beli jual, dia deg-degan jantungnya ini mulai ada hormon adrenalin yang keluar, endorfin yang keluar, dopamin yang keluar, itu sudah sabotase otak dia. Menganggap ini hiburan. Nggak beda dengan orang-orang yang kenapa dia pakai drugs? Karena dia pelarian sementara. Nah, itu tadi. Maka dari itu tadi saya bilang di saham itu kita mesti kuasai 3 masteries. Yang pertama adalah metode, itu udah pasti method masteries. Yang kedua, risk management masteries. Berapa banyak uang yang mau kita gunakan dan seterusnya. Manajemen resiko. Yang ketiga, yang nggak kalah pentingnya adalah psikologi trading, self masteries. Karena kalau kita sudah tahu kapan beli jual, saham apa yang mau dibeli jual, kalau kita sudah tahu berapa banyak kita mau beli, kapan kita mau membatasi resiko, tapi kalau semua perencanaan itu tidak bisa dilaksanakan karena emosi, rasa takut, dan rasa serakah, percuma. Jadi gimana cara menjinakkan otak kita supaya informasi itu bisa masuk ke otak neokortex, bukan otak mamalia dan reptil, yaitu tenangkan diri. Itu saya tulis di buku ini. Di sini banyak banget bahas tentang psikologi trading ya. Banyak banget bahas tentang psikologi trading. Jadi teman-teman, giveaway sekarang lagi WFH sebenarnya, lagi ini masa pandemi. Oke deh, ada 3 giveaway buku deh ya. Nanti yang bisa ngejawab pertanyaan dari Bro Kiki. DM ke saya.
pemenangnya Oke. 3 orang. Atau sih buku deh satu-satu semuanya gitu. Terus Ini gantian aku giveaway yang gratis pertanyaannya semuanya apa? dapat. Kita lagi. Teman-teman dapat semuanya KCI gratis sama IDX. Langsung aja ketik di DM saya KCI gitu aja. Ya, ntar Ya, kita ya, akan bantu. Oke. ya, ya, ya. Oke. Tadi ada beberapa yang nanya tuh. Tadi ada yang nanya ini bentar. Kalau apa sih tadi ngomongnya bentar. Nih ada yang nanya. Aduh, yang nanya banyak banget ini. Kalau merah, mana sih tadi? Kalau merah terus dijual apa dipertahankan aja? Nih ada yang nanya nih dari Stefani. Aduh, panjang ngejawabnya itu panjang Ya? Intinya kalau investasi jangka panjang, kalau perusahaannya memang bagus kayak yang tadi saya sebut itu biarin aja. Tapi bukan berarti asal-asalan beli terus biarin ya. Jadi teman-teman kemarin tuh saya sebenarnya ada banyak banget kasih edukasi setiap hari di live dan juga di seminar online diskon Vagansa ya tentang strategi ini. Nah kalau untuk trading turun itu memang harus di cut loss. Tapi di mana kita cut loss dan berapa banyak kita cut loss, berapa banyak kita beli. Nah, itu semua ada aturannya semua gitu. Oke, teman-teman yang penasaran ikut KCI aja gratis kok. Dan ini ada IDX juga udah pasti aman gitu. Kemarin yang aku ingat, jadi gini, teman-teman, sebelum kita saya bikin live dengan Ellen hari ini, saya beberapa waktu yang lalu tuh ikutan kelasnya Ellen tuh. Saya masih ingat banget yang pagi-pagi hari Sabtu tuh aku ikutan. Oke. Satu hal yang aku paling ingat bahwa kalau namanya mau investasi saham tuh ada 2 jenis orang. Pertama adalah investor, kedua adalah trader. Itu aku masih ingat banget itu. Kalau investor itu mainnya jangka panjang. Kalau trader itu ya jual beli. Ya pokoknya main harian gitu kesannya. Gitu kan. Soalnya mungkin di teman-teman aku terus gimana, ada yang mau ditambahkan nggak? Trader tuh ada 2. Trader itu ada 2. Yang satu adalah trader yang semi investor, super trader namanya. Yang kedua disebut dengan swing trader. Nah, kalau swing trading ini kita gunakan pada momen saat ini. Karena kalau saya mau pakai strategi yang pertama, strategi super trader atau follow the trend, tren apa yang mau diikuti, orang trennya turun gitu loh. Jadi ada sih 1-2 saham kita mulai follow the trend. Ya contohnya saham MDKA, TOWR itu kita udah mulai amati. TRIN itu juga kita mulai amati, trennya mulai membaik gitu ya. Jadi mulai masuk untuk trader. Nah, jadi ada 2 macam. Kalau yang super trader ini kita hold sekitar 2-3 bulanan rata-rata. Nah, kalau yang swing trading ini beberapa hari aja, which is sebenarnya saya lebih ke arah si super trader ini. Kalau yang swing trading ini saya sebenarnya nggak gitu suka untuk trading harian ya, tapi karena memang momennya sekarang lagi cocoknya di situ, ya udah saya di situ. Gitu. Oke. Ellen, ini kan waktunya udah mau habis. Aku cut bentar, kita lanjut lagi ya. Pertanyaannya tinggal dikit nih, habis kita selesai. Oke. Jangan kemana-mana ya guys, ada hadiah. Ya, ada hadiah. Balik lagi. Oke. 12-in aja nggak apa-apa kali ya? Dibablasin? Kadang-kadang nggak apa-apa sih, kadang-kadang nggak mati sih. Ntar kalau sampai mati kita ngulang lagi. Ya, 12-in aja deh. Kalau sampai mati kita ngulang lagi. Giveaway-nya di akhir. Ikut sampai akhir ya, tonton sampai akhir. Ya. Okay. Ini soalnya waktunya tinggal 45 detik lagi nih kalau sekarang. Bentar. Aku pengen tanya apa lagi kalau dari pertanyaan, soalnya kalau udah bicara saham rasanya udah habis. Kalau dari Ellen deh, ada apa ya? Ada kata-kata yang menguatkan buat teman-teman hari ini yang bisa buat membantu ke depannya. Kata-kata ke depan ya. Ke depan aku mau ngapain gitu ya. Jadi ke depan saya masih setia pada panggilan saya aja gitu ya. Udah kayak lagu gitu. Yaitu di edukasi. Sebenarnya bukan lagi di edukasi aja sih. Tujuannya adalah bagaimana helping people investing in the stock market ini mereka bisa survive. Bukan cuma yang sebenar untung kemudian hilang. Caranya gimana? Saya lagi ngembangin platform digital karena saya tahu sampai kapan sih saya ini ada dan bisa terus mengedukasi gitu loh. Tenaga orang juga suatu saat ada batasnya juga gitu. Jadi saya udah mikirin untuk masa-masa depan ke depan. Selain IM Trade, saya ngembangin Artara. Nah, Artara ini tujuannya untuk mempermudah teman-teman semua dalam beli jual saham. Sekarang baru virtual trading dan platform ini baru saham-sahamnya baru LQ45. Nanti mau ditambahin sahamnya di
papan utama, saham-saham papan utama akan masuk. Jadi teman-teman nanti bisa beli jual saham di situ. Saya juga akan kerjasama dengan beberapa sekuritas. Syukur-syukur kalau misalkan semua sekuritas mau, ya. Tapi kan kalau nggak semuanya mau, ya beberapa mau. Teman-teman bisa beli jual dengan cara yang mudah dan menyenangkan di situ. Oke, jadi udah bisa di-download belum? Udah bisa, cuman sekarang lagi masih versi beta, ya. Jadi saya juga masih coba-coba ini untuk di Android ya, kalau downloadnya di Android ya. Android ada, di iOS juga ada. Oh, iOS juga ada. Oke. Artara Gitu. Ya nama Artara namanya, yaitu kalau untuk yang beli jual, tapi sekarang masih virtual. Virtual tuh artinya belum terkoneksi ke broker, tapi bisa buat latihan gitu. Dan tanpa risiko kalau mau latihan pakai itu. Nah, terus tidak ada di situ tampilan yang mengerikan, bid over yang mengerikan, angka-angka mengerikan tuh nggak ada semuanya. Kalau teman-teman yang masih millennials ya, yang bukan kolonials, itu mungkin tahu aplikasi Tinder. Wah, tampilan ini saham tapi tampilannya kayak Tinder gitu. Wah, itu jadi nggak bikin takut lah. Artara singkatan apa nih? Mau tahu aja nih ya, Artara singkatan apa? Artara singkatan Arta dan Tara, artinya beyond money. Jadi saya berharap supaya orang-orang ini bisa terangkat dan mereka punya value hidup yang beyond money. Nggak cuma uang gitu. Benar. Nggak cuma uang dong, tapi kartu kredit, ATM. Iya. Tapi setuju banget. Uang itu bukan tujuan, tapi uang itu alat. Jadi jangan sampai salah gitu. Ini kebetulan ada teman-teman baik aku nih nanya, namanya Eka. Kok Kiki tanyain BBRI dong. Kenapa CL pilih BBNI sama BMRI dan bukan BBRI? Ini. Kebetulan teman saya tuh perbankan cuma 2 milihnya. Kalau buat pribadi ya, perbankan memang yang bagus banyak. Yang gede-gede 4 bagus, BCA, Bank BRI, Bank Mandiri, dan Bank BNI. Itu 4 bagus. Mau pilih satu di antara 4 tuh boleh. Tapi kalau buat saya pribadi, saya antara BCA atau BRI. BCA ini, kalau dia turun, dia kan paling duluan naiknya. Tapi kalau dia, teman-teman yang lainnya turun, dia nggak turun-turun. Wih, BCA kuat banget ya. Jadi dari karakter harga sahamnya, dia paling cepat recovery. Sedangkan kalau BRI, ini karakternya kebalikan BCA. Kalau si BCA ini, dia punya valuasi nggak akan terdiskon banyak, karena memang premium. Sedangkan BRI, saat ini valuasinya super discounted. Jadi saya ada beli juga nih, udah nyicil beli buat long term investing. Very, very good gitu. Jadi antara BCA atau BRI. Bank Mandiri, BNI, kalau memang seleranya di situ, boleh juga. Misalkan, saya kerja di Bank Mandiri, saya kerja di BNI, ya sekalian beli sahamnya. Boleh, good gitu. Oke. Harusnya udah cukup menjawab. Nah, aku mau tanya nih, ini pengalaman pribadi. Jadi kapan hari itu aku pernah waktu lagi ke bank lah, waktu itu ke BCA kalau nggak salah ditawarin juga dengan dia ngomong, Pak ini investasinya kayak investasi saham nih Pak. Sebenarnya kalau di bank tuh menawarkan apa sih sebenarnya biasanya? Reksadana biasanya. Reksadana ya? Iya. Aku jelasin di sini. Tada! Jadi itu ada juga di IGTV-ku, ada di YouTube aku. Jadi kalau reksadana itu bedanya apa sama saham? Bedanya istilahnya gini lah. Kalau reksadana itu ada yang kelola. Kita pergi makan di restoran, terima jadi. Ada yang masakin. Masakannya enak, tinggal bayar. Bayarnya pasti lebih mahal daripada kita belanja sendiri, kita masak sendiri. Itu aja. Tapi kalau kita masak sendiri, Anda mau atur, saya mau lebih sehat, saya mau bahan bakunya ini. Bisa. Jadi kesimpulannya kalau Anda masak sendiri, masaknya pinter, akan lebih enak. Imbal hasilnya akan lebih tinggi pastinya. Dan reksadana imbasnya tinggian saham gitu. Tapi komisi transaksi itu akan lebih tinggi di reksadana gitu. Oke. Ini rasanya dari tadi pada nanya semua masalah saham nih. Ini pasti followernya Ellen nih pasti nih. Nanya semua tentang. Iya tuh followerku, kalau aku nggak bahas saham, maaf ya teman-teman semuanya, hari ini topiknya udah berbeda. Besok saya janji bahasanya. Tadi katanya mau giveaway jadi buku ya, mau dibagi. Oh ya, semuanya hari ini dapat KCI dan juga seminar online hari Sabtu gratis di traktir Bro Kiki, Tapi jangan nagih ke Bro Kikinya, nagihnya ke saya aja, DM ke saya, nama, email dan HP kamu, nama, email, HP,
kasih kode KCI gitu aja ya. Nanti kita akan daftarin kamu di KCI. Nama, email, HP, kalau bisa sama domisili deh, karena KCI ini ada banyak sekali kota gitu. Ya, jadi kalau repot pergi ke website saya, boleh lewat itu. Terus oke, giveaway, ada 3 buku. Mau buku yang mana? Terserah, boleh milih. Oke, Bro Kiki yang kasih pertanyaan. Saya yang gampang aja deh. Aku kalau pertanyaan bingung pertanyaan. Oh, ini nih aku kasih pertanyaan ya. Kasih pertanyaan. Tadi di awal kita nyanyi lagu apa? Boleh tuh. Ayo, boleh. Aku nggak bisa lihat komen nih. Kalau aku lihat komen langsung nge-hang. Bentar ya. Oh, kamu nggak bisa lihat komen ya? Langsung mandek. Iya, jawabnya di komen dia. Langsung nge-hang aku biasanya. Oh, gitu. Oke. Bisa nih. KCI itu apa sih? Kelas calon investor. Ada yang bilang kelas calon istri. Ya. Bukan kelas calon istri ya. Kelas calon investor. Itu tadi. Ada tuh. Ada yang pertama ngejawab dari Felicia Anggreni. Benar jawabannya, hidup ini adalah kesempatan. Terus kemudian apa lagi ya? Terus ada FBT Gabriela Lengkong. FB Tokido. Terus Gabriela Lengkong, aku rutin aja ya biar gampang lihatnya. Budi Arman. Ini banyak banget. Ngomong-ngomong aku janjiin buku cuma 3, kok aku sebut banyak sekali ya? Fanli, Manus, ya udah 4 orang deh. 5 sekalian dia 5 ya. Oke, bonus. Simeon. Ya, yang milih ya. Nyoto. Oke. Alicia Anggreni, Gabriela Lengkong, Budi Arman, Fanli Manus, Simeon Nyoto dapat buku. Boleh DM ke saya. Ya. Nama, email, alamat ya. Nomor HP, data kamu, spek kita bisa kirimin. Mau buku yang mana terserah, pilih aja salah satu. Selama persediaan masih ada. Ada 3 ya, sebutin judul bukunya, Ellen. Judul bukunya tadi apa aja? Yang pertama yang warna biru deh. Oke. Smart Traders Investor, Smart Traders Not Gamblers. Ya. Oke. Ya, kalau nggak ada persediaan di kantor, ini di belakang saya pajangan ini boleh dipakai. Asik. Thank you. Wow. Hari ini aku ngerasa banyak banget yang diberkati nih, beneran dapat paling nggak mendapatkan apa ya? Pertama cerita tentang perjuangannya Ellen juga. Jadi semuanya itu proses kok teman-teman. Tadi kita bahas tentang cerita tentang Yusuf, tapi itu benar banget. Yusuf punya impian yang besar, tapi memang untuk sampai dia bisa dipercaya itu ternyata ngelewatin proses yang nggak gampang. Kalau aku ngasih kesimpulan ya, dalam hidupku sendiri juga ngalamin bahwa kepercayaan itu selalu didahului dengan persiapan, pembentukan. Karena jangan sampai, aku selalu ngomong kayak gini, buat apa kelihatannya kerannya dibuka, tapi pipanya bocor-bocor. Akhirnya percuma, nggak bisa kemana-mana. Airnya udah terlanjur dibuka, selangnya bocor, pipanya bocor, akhirnya air itu jadi meluber kemana-mana. Tapi kalau misalnya pipanya benar, udah disusun, kuat, kokoh, karena dibentuk dengan bagus, ketika disalurkan kemana-mana bisa jadi saluran berkat yang baik. Itu. Oke. Ini rasanya Ellen mulai nge-hang lagi. Ini akibat saya scroll, penasaran nama komen nih, saya scroll jadi begini. Oke. Kok bisa gitu ya? Oke. Aku masuk lagi ya buat say goodbye. Okay. Masuk untuk. Ya. Teman-teman, kita masih nunggu sekali lagi Ellen untuk masuk lagi. Tapi itu benar banget. Tadi apa yang dialami Ellen, apa yang saya alami sebenarnya sama juga. Di musim seperti ini bukan musim yang mudah, by the way, bagi banyak orang. Saya juga termasuk. Tapi saya cuma percaya satu hal, bahwa musim yang nggak mudah ini seringkali malah jadi musim persiapan untuk kepercayaan berikutnya datang. Nanti sebenarnya saya akan tutup dengan satu ayat yang bisa membantu teman-teman untuk bisa mengerti apa sih rancangan Tuhan berikutnya bagi saya. Karena penting banget untuk kita percaya bahwa pencipta kita, yaitu Tuhan, pasti kenal apa yang terbaik buat kita. Itu yang saya percaya. Oke, kita akan undang Ellen masuk dulu ya. Oke. Oh, bro. Ya. Bro, itu request jangan tutup pakai ayat, tutupnya pakai nyanyi, bro. Ayat nyanyi. Aduh, ini minta nyanyi semua. Ambil gitar, bro. Mau nyanyi apa? Request.
Aku jawab satu pertanyaan dulu ya. Ini penasaran banget. Hari ini ICBP kena ARB lagi, turun 7% ke 8.300. Paling rendah tahun ini. Besok masih bisa turun. Saya sih setuju kalau udah air bawah tuh masih bisa turun ya sampai candle mengecil ya. Intinya kesempatan gitu aja lah. Kalau saya bilang kesempatan jangan dihajar semuanya, cicil aja gitu. Oke. Pertanyaan saham sabar ya, besok ya, bahas ya. Oke. Ada musimnya. Orang waktunya menghibur. Ya Bro Kiki, ambil gitarnya Bro. Mau nyanyi apa ini Bro? Nyanyi lagu apa aja lah. Apa? Tadi saya udah pilih di awal, gantian. Tuh ada yang ngasih aku masih masukan tuh lagu aku tuh dulu. Kapan dari aku bikin lagu tahun 2014. Itu momen dimana aku baru pindah ke Jakarta dan karena cita-citanya cuma satu waktu itu, aku pengen bikin sekolah beneran di Jakarta, sekolah tentang pujian penyembahan. Karena gini, musik itu kendaraan yang baik untuk bisa menyampaikan sebuah pesan, ya kan? Musik bisa membantu orang untuk bisa menerima pesan itu jauh lebih bagus, udah pasti. Dan gara-gara musik, gara-gara lagu, terbukti dari apa yang pernah Indonesia alami. Indonesia ini banyak dirubahkan dengan lagu loh, by the way. Itu satu Indonesia bisa bersatu, itu gara-gara ada satu lagu judulnya Indonesia Raya. Karena kita nyanyi itu. Iya kan? Kenapa Ellen? Tiba-tiba. Kita nyanyi itu. Enggak, bukan nyanyi itu. Bukan nyanyi Indonesia Raya. Maksudnya aku lagi cerita bahwa kenapa aku mau bikin sekolah, karena aku percaya bahwa orang-orang musik itu kalau dilatih dengan benar, punya hati yang benar, impact-nya itu bakal gede gitu loh. Karena sekarang acara yang paling gede, aku percaya acara yang paling gede didatengin orang hari-hari ini, orang sampai mau kumpul secara fisik, aku percaya, maaf, itu bukan acara saham, itu pasti acara musik. Ya, kan? Bener banget ya, orang lebih mau banget dengerin musik nih daripada baca buku tuh gitu. Jadi kita lain kali ya coba nih mikir bikin lagu saham. Ngomong-ngomong lagu saham tuh beneran ada loh. Aku play bentar boleh? Bisa denger nggak ya? Beneran nih, ini lagu saham yang bikin Bursa Efek nih. Aduh, mana dia ya? Ya kok nggak ada suaranya. Itu tuh, nanti kalau mau cari lagunya Nabung Saham Sekarang. Ada. Nabung Saham Sekarang. Iya, bisa play ya. Oke, silakan. Ngerti kan? Aku dengerin aja nih, aku nggak bisa. Orang musik bisa diterima di mana-mana. Itu yang menarik. Benar. Kan bisa berkolaborasi dengan siapa aja. Orang musik itu udah paling enak. Makanya ini perlu dicerita orang musik. Ini bisa nih. Ini bisa nih. Tunggu ya. Kedengeran nggak? Lalu nabung pasti. Ini aku kasih kaki ya. Saatnya sekarang. Yuk nabung saham. Keren kan? Ayo kawan buat punya tabungan saham. Yuk kita nabung saham. Lucu kan? Bukan tabungan saham. Yuk kita nabung saham. Sekarang yuk kita nabung saham. Sekarang ada IDX-nya nih. Oke, udah. Sekarang gantian Bro Kiki. Jadi aku udah nih mewakilkan nama YouTube ya. Oke, kalau kita dengerin gitu. Aku tahun 2012 sampai 2013 tuh banyak bikin lagu buat beberapa korporasi sih. Aku masih ingat banget. Waktu itu bikin lagu buat Sampurna, bikin lagu buat OCBC NISP, buat Zurich Insurance. Itu kebetulan ada satu teman yang bantu akhirnya bisa nulis lagu buat mereka. Jadi ingat. Sekarang udah jarang banget bikin lagu buat korporasi. Waktu itu. Oh, oke. Coba dinyanyiin. By the way, ini lagu 2014 aku tulis, tapi mungkin orang-orang lebih banyak kenal di era 2017 dan gak pernah kepikir lagu yang ditulis ini sampai masuk ke nominasi Anugerah Musik Indonesia waktu itu. Wow, keren. By the way, sampai hari ini aku gak pernah tahu siapa yang masukin. Itu menarik, itu benar-benar kalau kita ngomong tangan Tuhan sama tuh. Gak tahu siapa yang masukin, karena di zaman itu
itu pertama kalinya di Anugerah Musik Indonesia ada kategori produksi lagu berlirik Nasrani. Dan lagu ini aku ketika bikin recordingnya itu barengan sama Sydney Mohede. Kalau pernah denger Sydney Mohede, lagunya kayak gini. Ku menyembah dalam kudus hadiratmu, hampiri tahta kasih karuniamu Bapa. Kekuatan hanya dalam hadiratmu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Keren banget. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Harusnya sekali lagi ya. Luar biasa. Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini. Luar biasa. Oh, terjadi di sini. Itu judul lagu itu. Luar biasa banget. Ini komennya nih lucu banget deh. Malam ini terhibur, besok tegang lagi katanya liatin. Aku tadi mau nyela, aku nggak berani loh, karena suaramu itu begitu indahnya. Ntar aku masuk jadi gubah. Bahaya ntar. Oh tapi tahu lagunya? Tahu lagunya? Kemenangan terjadi di sini. Tahu. Cuman tadi agak lupa dikit liriknya mau masuk. Wah ini suaranya cakep banget nih, luar biasa banget. Oke, tuh teman-teman udah diturutin semuanya. Giveaway udah. Nyanyi udah. Nyanyi udah semua nih, udah dikasih tahu, buku udah dikasih. Ya, teman-teman follow juga ya Instagramnya Frankie Kuncoro. Ya. Thank you semuanya. Yang mau belajar salam follow aja Instagram saya. Mau nanya satu hal aja. Punya ayat favorit nggak, Ellen? Ayat yang kamu paling inget, pokoknya satu ayat yang kamu pokoknya dalam segala keadaan, pokoknya paling inget ayat itu deh. Rasa firman kamu paling inget apa? Tepatnya aku lupa ya, tapi aku ingat ayat ini. Ya. Ayat apa ya itu? Pokoknya kalau bilang kalau kamu jatuh, itu tidak akan sampai tergeletak, tangan Tuhan memegang kamu. Lengkapnya gimana tuh? Kayaknya. Ada. Aku lupa itu ada di Amsal atau di Mazmur. Tapi kalau mungkin ayat yang relevan sama itu tuh ngomong kayak gini, 7 kali orang benar jatuh tetapi dia akan bangkit juga. Itu dari ada ayat lain juga yang ngomong hal yang sama. Iya, jadi selama tapi benar, tangan aku coba cariin ayatnya itu bagus banget. Bentar. Kasih aku. Jadi kadang-kadang kalau memang gimana ya? Orang kan hidup naik turun ya. Kadang kita hidup naik turun. Kadang saya juga ngerasa kayak value hidupku dulu sempat belok agak-agak ya kayak gitulah, maksudnya jadi agak-agak kurang fokus sama panggilan hidup gitu. Jadi akhirnya saya percaya bahwa oke lah, saya bisa lagi kembali ke fokus saya gitu. Selama saya akan jatuh tergeletak. Nih berarti harus hafalin ayatnya nih. Mazmur 37 ayat 23. Nah, kamu kan orang angka kan gampang kan. Mazmur 37:23. Nah, itu mungkin bisa dijadikan 37:23. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang Tuhan menetapkan
langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Benar. Ya, benar. Apabila dia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Jadi Mazmur 37, 23 sampai 24. Benar. Jadi nyanyi lagi deh. Itu lagu, Oke. by the way itu lagu favoritnya omaku tuh. Dia paling suka lagu itu. Jadi inget banget. Ini lagu, tapi luar biasa benar. Jadi Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya apabila ia jatuh. Artinya gini, firman Tuhan ngomong kok, kita ini bisa mengalami kejatuhan. Tapi yang menariknya selama kita dekat sama Tuhan, kita tuh jatuhnya nggak sampai tergeletak, nggak sampai hancur-hancuran. Ini Komsel sambil belajar paham. Hah? Komsel sambil belajar paham. Alhamdulillah. Komsel sambil belajar paham. Ya wis, tak kasih rekomendasi saham deh buat teman-teman yang dari tadi kangen ulasan saham terus. Astra International tuh belum naik, tuh baru naik dikit. Jangan sampai nggak punya buat long term investing. Cuman kalau investasi jangka panjang jangan lebih dari 5 saham ya. The best stocks di bursa saham BCA, Unilever, Kalbe Pharma, Indofood, ICBP. Ini yang slightly discounted, susah banget terdiskon meskipun dia jatuh kenceng. Terus kemudian ada saham Telkom, saat ini kebutuhan manusia modern. Terus kemudian Gudang Garam dan HMSP ini juga perusahaan bagus sebenarnya. Tapi karena saya nggak suka ada orang merokok, jadi ini subjektif, saya nggak beli. Kalau mau beli ya boleh-boleh aja. Terus kemudian saya rasa itu udah lebih dari cukup sih dari semua yang saya sebutin ini. Kalau mau ditambah ya BMRI dan BBNI itu udah 10. Itu aja. Oh, rasanya hari ini teman-teman udah dapat semuanya. Firman dapat, cerita kehidupan dapat, analisa sahamnya dapat, cara gimana memulai saham dapat, semuanya lengkap banget. So thank you banget Ellen. Buat long term ya, jangan sehari ntar besok jatuh saya dimarahin. Buat long term, ini pas lagi diskon. Dengerin buat long term. Buat trading follow Instagram saya aja deh, Cien. Ya, boleh. Kalau kan tadi diupdate. Ya, follow Ellen May Official ya untuk bisa mendapatkan edukasi tentang saham. Dan kamu setiap hari, by the way itu setiap hari ada ini ya, ada konten baru. Ada nge-live. Oh nge-live. Tiap hari nge-live. Tiap hari nge-live. Tiap hari nge-live, kecuali Lebaran 2 hari kemarin gara-gara dikosongin sama tim saya sampai dipaksa dikosongin. Itu aja saya ngoceh-ngoceh. Kenapa dikosongin? Dikosongin 2 hari. Biar istirahat bilang gitu. Thanks to my team ya. Kalau aku terakhir mana IG live tiap hari diomelin aku. Oke. Karena sekarang by the way di dunia kalau di dunia Christian music dan itulah pokoknya di dunia pergerejaan itu kalau udah jam 8 malam sampai pokoknya prime time dia ada di jam 7 sampai jam 9 sampai jam 10. Itu semua udah kayak stasiun TV itu. Milih kita mau nge-live sama maksudnya siapa yang lagi live. Itu semuanya punya acara masing-masing dengan konten masing-masing. Ada yang bahas tentang seputar jadi bucin itu gimana, budak cinta itu gimana, ada yang ngebahas tentang family, tentang prime time itu. Makanya tadi agak ngeheng juga. Bener. Nanti WFH ya prime time. Ya itu Astra udah naik, tapi masih bisa kalau buat long term investing, belum telat. Market nanti Agustus masih bisa turun, duit jangan dihabisin. Itu pesan saya sebelum tidur, oke? Oke, Ellen. Thank you banget loh. Thank you so much, Ko Frankie udah invite. Jadi belajar banyak juga. Tadi ada beberapa nanya, Ko Frankie investasi saham juga belum, makanya hari ini lagi belajar. Beneran, aku lagi belajar sama istri lagi. Nanti tak kasih entret gratis deh. Terima kasih. Jangan ngiri sama artis ya, nggak boleh ngiri sama penyanyi. Kalau mau ngiri jadi penyanyi dulu. Dapat entret gratis setahun. Kita saling berbagi. Berarti nanti aku di sekolah kamu bisa belajar nyanyi gratis. Kita belajar, kamu ngajarin aku gratis. Siap. Kita saling mengedukasi. So thank you banget teman-teman, hopefully bisa mendapatkan banyak hal, jadi cerita. Jadi hari ini kalau dari aku cuma ngomong bahwa pakai musim ini sebagai musim persiapan, musim untuk belajar. Karena tadi beberapa hari kemarin pemerintah udah ngomong bahwa habis ini PSBB bakal mulai ada penyesuaian lagi. Dan aku lihat
menurut aku habis ini mungkin ekonomi akan bergerak lebih baik lagi daripada sebelumnya. Jadi pakai momentum ini untuk belajar, untuk menganalisa banyak hal supaya ketika musimnya datang kamu siap gitu loh. Karena banyak orang begini, seringkali kesempatan datang ketika dia nggak siap, makanya hidupnya nggak kemana-mana gitu. Kan katanya kunci sukses adalah ketika persiapan bertemu dengan kesempatan. Itulah yang membuat kita mengalami promosi, mengalami naik. Jadi kesempatan untuk belajar Anda pakai, nanti tinggal kesempatan untuk dipercaya atau melakukan yang memang bisa dikerjakan, datang, Anda siap, bang, Anda akan jadi berkat bagi banyak orang. So, aku akan ulangi pesan di awal tadi, karena pas banget sesuai dengan nilai hidupnya Ellen, bahwa hidup ini harus jadi berkat. Ingat bahwa uang itu cuma kendaraan, bukan tujuan. Seringkali yang membuat kita salah ketika kita udah menjadikan uang itu sebagai sebuah tujuan. Karena ternyata banyak uang pun nggak bisa bikin hidup kita tenang. Banyak orang kelihatannya uangnya banyak tapi hidupnya nggak tenang. Tapi dekat Tuhan kita tenang. Dan kita percaya kalau kita hidup dalam kehendak Tuhan. Seperti tadi kisahnya Ellen. Kalau kita kerjain kehendak Tuhan, maka Tuhan bisa support, Tuhan bisa sediakan apa yang kita perlukan. Aku ingat ada satu hamba Tuhan ngomong kayak gini. Kalau Tuhan yang panggil, maka Tuhan yang repot. Pernah dengar nggak kata-kata itu? Wah, aku senang banget dengar itu, Boy. Itu sangat-sangat menguatkan sekali. Jadi ketika ini nggak kelar-kelar ya, ini perasaan live aku terpanjang loh, seriusan. Ini kayak nggak kelar, ini kamu lagi ketemu teman lama ngobrol gitu. Jadi gini bro, saya tuh ngembangin platform, ketika saya edukasi, saya ngembangin platform untuk menjadi berprogres, maju terus ini. Ini nggak gampang, banyak nemu tantangan. Jadi kenapa saya tadi sampai ditanya yang paling ini apa sih ayat yang paling ini, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang hidupnya berkenan padanya, kalau dia jatuh nggak sampai tergeletak. Karena saya merasa naik turun itu kadang kalau udah mulai discourage, kok capek ya aku ngembangin ini, ngembangin sekarang main M-Trade ini, edukasi kok capek ya. Tapi aku percaya bahwa apa yang aku lakukan ini akan berdampak yang bagus banget gitu. Jadi ya itu tadi yang kamu bilang tadi benar-benar inspiring banget gitu. Tapi benar. Aku sampai hari ini juga masih, karena kalau ngomongin sama dengan dunia, aku juga mengedukasi itu nggak gampang. By the way, kalau aku boleh ngomong nih hari ini, pembicara tuh banyak, tetapi mentor itu dikit. Pelatih itu dikit banget. Orang kalau tiap hari, aku jujur ngomong apa deh, tiap hari semua nih nge-live. Lu ngomong sama banyak orang itu gampang, tetapi ketika melatih orang, mendidik orang, itu nggak segampang itu. Bener, ya kan? Bener. Aku Menginspirasi. tempting banget. Bener. Aku tuh tempted banget. Bahaya nih kalau ada pertanyaan tentang saham, aku tempted banget langsung lihat chart nih. Jadi mudah tergoda. Tadi BRI masih bisa nggak turun di 2000? Bisa aja sih. Sorry. I distract you. Santai. Oke. Ada satu kata-kata yang gue ingat bahwa kita bisa menginspirasi orang dari jauh, tapi kita cuma bisa mengubahkan orang itu dari dekat. Itu benar banget. Kita bisa menginspirasi orang, oh orang keren yang gini. Tapi sebenarnya kita benar-benar bisa mengubahkan orang, bisa ngedidik orang itu cuma terjadi dalam kedekatan. Kalau nggak Jadi itu yang benar. Makanya kenapa aku juga bangun platform edukasi untuk music, karena goals-nya adalah aku pengen mereka jadi lebih baik daripada aku. Dan itu nggak gampang perjuangannya. Sampai hari ini pun aku ngalami posisi yang banyak hal kadang-kadang nggak gampang. Hari ini pun aku senang banget bisa ngobrol karena buat aku nih refreshing loh. Karena ngomong sesuatu yang di luar dari yang biasa aku lakukan dan ngebuka orang baru. Sama ya? Seru ya? Nggak pernah kan selama ini nyanyi kan? Nggak pernah nyanyi. Oke, kita tutup dengan lagu sekali lagi deh, yang tadi lagu yang fun, Tabung Saham Sekarang. Nah, lo bisa nggak? Oke. Iya. Ellen, thank you banget. Jadi, thank you semuanya ya. Belajar. Jangan lupa follow Ellen May Official untuk Anda bisa belajar lebih banyak tentang saham. Ya. Aku boleh request aku aja terakhir. Boleh. Request. Apa? Ntar pelajarin lagunya Tabung Saham Sekarang, aku direkamin ya. Ini aku ngerjain seorang penyanyi terkenal nih. Lagunya yang lucu tadi itu loh. Itu Tabung Saham. Kirimin linknya. Lucu tuh lagu tuh. Oke, beneran lo ya? Beneran ya? Oke. Thank you so much, Bro Frankie. Ya udah. Thank you semua buat malam hari ini. Thank you, Ellen. Selamat berkati.